Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 6 akan memberi sedikit pembahasan tentang pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Berikut adalah anggota kami. Langsung saja pada pembahasan. Pada masa Orde Baru, pengembangan sumber daya manusia atau SDM dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1967, Presiden Soeharto memprioritaskan pembangunan nasional yang melibatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting. Materi pertama ada kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa kebijakan dan program. Yang pertama, pendidikan. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan juga memperluas jaringan sekolah dan universitas di seluruh negeri. 2. Pelatihan dan keterampilan. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Tujuannya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di sektor industri. 3. Kesehatan. Pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 4. Penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah pemberdayaan wanita. Program pemberdayaan wanita dilakukan melalui pengembangan keterampilan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan peran dan partisipasi wanita dalam pembangunan. Materi selanjutnya yaitu kendala pengembangan sumber daya manusia. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa kendala tersebut. 1. Sentralisasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan yang sangat sentralistik berada di tangan Presiden Soeharto dan kelompok elit yang mendukungnya. Hal ini menyebabkan pengembalian keputusan terkait pengembangan sumber daya manusia menjadi terpusat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. 2. Kepentingan regional. Kendala lainnya adalah ketimpangan regional dalam pengembangan sumber daya manusia. Fokus pengembangan lebih banyak tertuju pada wilayah Jawa, sedangkan daerah-daerah lain di Indonesia seringkali ditinggalkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat di daerah-daerah. 3. Keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah Orde Baru mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia, namun anggaran tersebut seringkali terbatas dan tidak mencukupi. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan yang disediakan. 4. Kurangnya keterlibatan masyarakat. Pada masa Orde Baru, keterlibatan masyarakat dalam pengembalian keputusan terkait pengembangan sumber daya manusia masih terbatas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sumber daya manusia tidak optimal, sehingga tidak semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pada masa Orde Baru, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pengembangan sumber daya manusia masih rendah. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak efektif dan adanya praktik korupsi yang merugikan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun menghadapi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya pengembangan sumber daya manusia tetap dilakukan pada masa Orde Baru. Namun, dampak dari kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dan kesetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
Materi selanjutnya adalah tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada Soeharto. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Soeharto, bukan? Karena beliau merupakan Presiden kedua Republik Indonesia setelah Insinyur Soekarno. Sebagai Presiden Indonesia pada masa Orde Baru, Soeharto memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Ia menginisiasi berbagai program pembangunan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua ada Ali Wardana, merupakan tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di masa Orde Baru. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 sampai 1993. Ali Wardana memiliki peran penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia, termasuk program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah B.J. Habibie. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh dalam bidang teknologi dan industri, B.J. Habibie juga memiliki peran dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998. Habibie mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi dan industri melalui pendidikan dan penelitian. Yang keempat ada Emil Salim. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada masa Orde Baru, Emil Salim berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Beliau mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima adalah Hartono Reksodarsono, merupakan tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Beliau menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1978 sampai 1988. Hartono Reksodarsono memiliki peran penting dalam pengembangan tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Perlu diingat bahwa daftar ini tidak lengkap dan masih banyak tokoh lainnya yang turut berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Menurut data yang kelompok kami temukan, ada sekitar 111 tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru, dan kelompok kami hanya memaparkan 5 tokoh yang turut berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Yang selanjutnya ada dampak positif pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Pengembangan SDM pada masa Orde Baru memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap perkembangan Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak pengembangan SDM pada masa Orde Baru. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Salah satu fokus utama pengembangan SDM pada masa Orde Baru adalah peningkatan akses pendidikan. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan dan diimplementasikan secara luas sehingga lebih banyak anak-anak di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mendapat pendidikan dasar. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Selain meningkatkan akses, Orde Baru juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program pengembangan pendidikan tinggi seperti pendirian universitas dan institut teknologi bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akademik dan profesional. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pengembangan SDM pada masa Orde Baru juga berdampak pada pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kerja yang terampil, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan SDM, Orde Baru berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan sosial seperti program kesehatan dan perumahan bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan.
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi, pengembangan SDM pada masa Orde Baru juga berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi, Orde Baru berusaha menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja. Selanjutnya ada dampak negatif pengembangan sumber daya manusia pada masa Orde Baru. Pengembangan SDM pada masa Orde Baru juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa dampak negatif pengembangan SDM pada masa Orde Baru. 1. Kurangnya kebebasan akademik. Pada masa Orde Baru, kebebasan akademik terbatas dan seringkali ada campur tangan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kebebasan dalam menyampaikan ide-ide kritis dan inovatif di institusi pendidikan. 2. Ketimpangan pembangunan. Walaupun pengembangan SDM dilakukan secara luas, tetapi terdapat ketimpangan pembangunan antar daerah perkotaan dan perdesaan. Fokus pembangunan yang terpusat pada daerah-daerah tertentu menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan yang semakin maju dan perdesaan yang tertinggal. 3. Kurangnya perhatian terhadap isu keadilan sosial. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan SDM pada masa Orde Baru tidak selalu memperhatikan isu keadilan sosial. Ketimpangan, pendapatan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. 4. Ketergantungan pada pemerintah. Pengembangan SDM pada masa Orde Baru seringkali mengandalkan peran pemerintah yang dominan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan peluang bagi pengembangan SDM, sehingga mengurangi inisiatif dan kemandirian individu. Dan yang kelima, kurangnya ruang bagi kritik dan inovasi. Keterbatasan kebebasan berpendapat dan kurangnya ruang bagi kritik dan inovasi dalam pengembangan SDM pada masa Orde Baru menghambat perkembangan ide-ide baru dan pengembangan potensi individu secara maksimal. Pengembangan SDM pada masa Orde Baru di Indonesia berhasil meningkatkan akses pendidikan, jumlah dan kualitas tenaga kerja, pembangunan infrastruktur yang cepat, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, serta kesejahteraan masyarakat. Program wajib belajar 9 tahun, pelatihan vokasi, dan pendirian universitas telah memberikan dampak positif dalam pengembangan SDM di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kelompok kami adalah pada masa Orde Baru, pengembangan SDM dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1967, Presiden Soeharto memprioritaskan pembangunan nasional yang melibatkan pengembangan SDM sebagai salah satu komponen penting. Pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun pertama atau Repelita 1, yang menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus diperhatikan. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas jaringan sekolah dan universitas di seluruh negeri. Selain pendidikan, pemerintah Orde Baru juga fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di sektor industri dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks. Pada sektor kesehatan, pemerintah Orde Baru juga melakukan pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selama masa Orde Baru, pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat. Meskipun menghadapi kendala-kendala tertentu, upaya pengembangan SDM pada masa Orde Baru memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan Indonesia. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan pemaparan materi, tapi masalah hati. Untuk itu, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.